Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa demam berdarah tinggi ataupun DBD kembali merenggut banyak jiwa. Ya, di Bekasi kasus DBD mencapai 612 kasus dan 4 diantaranya meninggal dunia. Sebanyak 612 kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Bekasi dengan 4 kasus kematian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati mengatakan saat ini memang terjadi peningkatan signifikan pada kasus DBD jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Lonjakan kasus DBD memang mulai terlihat sejak bulan Februari. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya lingkungan tempat tinggal serta siklus cuaca. Dan saat ini memang beberapa rumah sakit di Kota Bekasi mulai dipadati pasien dengan kasus DBD. Dari hasil evaluasi kami Dinas Kesehatan di fasilitas pelayanan ya di rumah sakit memang sedang ada bed yang dipenuhi oleh kasus DBD yang cukup besar ya. Kita tahu dari hasil rekapitulasi laporan yang disampaikan oleh Puskesmas ya untuk Kota Bekasi saat ini memang dari untuk tahun 2024 dari Januari sampai dengan bulan Maret kita mencapai di 612 ya. Pemerintah daerah Kota Bekasi sendiri melalui Dinas Kesehatan Bekasi telah mengambil sejumlah langkah antisipasi dalam menekan penyebaran kasus DBD dengan memberikan penyuluhan satu rumah satu Jumanti, sehingga diketahui lebih cepat dan mendapatkan penanganan terhadap pasien DBD. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terhadap kasus demam berdarah di Bekasi yang sudah menelan 4 korban meninggal dunia, kami sudah terhubung dengan Dr. Iqbal dari Rumah Sakit Bakti Kartini di Bekasi. Selamat siang, Dr. Iqbal. Selamat siang, Mbak. Dok, mungkin bisa dipaparkan di Rumah Sakit Bakti Kartini sendiri sudah berapa banyak korban DBD ataupun juga pasien DBD di sana? Memang benar dari laporan dari Dinas Kesehatan menyatakan memang peningkatan DBD terjadi dari bulan Februari sampai Maret. Dan pada hari ini dimulai saya dinas dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang ini telah menerima 9 pasien dan 4 dari 9 pasien itu pasien DBD. Oke. 9 dan 4 diantaranya adalah pasien DBD. Total hingga saat ini ada berapa banyak pasien DBD yang dirawat di rumah sakit? Kalau untuk angka pastinya saya tidak dapat datanya, Mbak, karena itu kita lagi hari Minggu. Tapi yang pasti lebih mendekati 50% pasien-pasien kita sekarang itu DBD dari segala usia. Oke, paling banyak nih biasanya DBD ini menyerang usia anak-anak atau dewasa? Usia berapa saja? Anak dan lansia yang lebih rentan, tapi kalau menyerangnya dia bakal menyerang dari segala usia. Kenapa anak-anak dan lansia lebih rentan ya, Dok, terhadap virus DBD ini? Karena berkaitan dengan metode pengobatan yang dilakukan. Kalau pada lansia, kita tahu pengobatan DBD itu kan cairan. Jadi pada lansia itu kita harus mempertimbangkan komorbid atau pemberat-pemberat yang terjadi yang ada pada lansia tersebut. Kalau pada anak, kebanyakan anak datang ke rumah sakit itu setelah demamnya sudah lebih dari 3 hari. Jadi pengobatannya ada beberapa pasien itu yang datang itu telat pengobatannya karena diobatin di rumah oleh keluarganya. Gitu. Jadi dari kita para klinisi sarannya kalau dalam 2 atau 3 hari paling lama pasiennya, terutama anak-anak masih lemas, tidak mau makan dan tidak mau minum, segera bawa periksakan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dicari tahu penyebabnya. Baik, Dokter Iqbal, jadi nggak hanya harus menunggu ada bintik-bintik ya, tapi kalau demam 3 hari tidak sembuh, mungkin ada baiknya untuk cek darah begitu ya, melihat seperti apa nanti hasilnya. Sebelum terlambat ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Iqbal telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat siang. Ya.